Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2099-2099 kuat. Planet itu tampaknya telah ditempati oleh Sekte Surgawi Yuhuatian. Saya harap tidak akan ada konflik. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang, ekspresinya berubah jelek saat dia buru-buru mengikuti di belakang mereka. Mereka yang berani menduduki wilayah kerajaan Surgawi Tian yang segera setelah dihancurkan secara alami tidak lemah. Tanda seru. Sekte Surgawi Yuhuatian jauh lebih kuat daripada kerajaan Surgawi Tianyang. Dinasti Tian Yunsen hanya memiliki satu dewa dengan 9 gumpalan api dewa, tetapi mereka memiliki 2. Mereka juga salah satu direktur aliansi. Berdengung. Jarak antara 13 planet itu tidak terlalu jauh. Masing-masing hanya berjarak beberapa ratus ribu kilometer. Jarak beberapa ratus ribu kilometer tidak terlalu jauh untuk Wang Xian dan yang lainnya. Segera, mereka mengambang di planet ketiga di sebelah kanan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke bintang itu. Bintang itu masih dalam kehampaan. Hanya ada sebuah istana yang menghadap sinar matahari. Istana menempati area seluas 70 hingga 80 km. Itu bisa dikatakan sebagai kota kecil. Tidak buruk menggunakan tempat ini sebagai markas. Wang Xian mengungkapkan ekspresi puas saat dia terbang langsung ke istana di bawah. Lebih dari 10.000 anggota Istana Naga terbang dengan perkasa. Faksi mana yang berani melangkah ke planet Sekte Yu Huasen kita? Saat Wang Xian tiba di langit di atas planet ini, suara dingin terdengar. Seorang pria parubaya terbang ke langit dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Dia sedikit mengernyit. Ini seharusnya menjadi planet dari dinasti Dewa Tianyang. Istana Naga kami ada di sini untuk mengumpulkan rampasan perang kami. Keluarkan orang-orangmu dari sini segera. Wang Xian memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh dan berteriak langsung ke area di bawah. Suaranya menutupi seluruh istana. Siapa yang berani mengeluarkan kita dari sini? Pada saat ini, sosok terbang keluar dari istana di bawah. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda. Pria muda itu mengenakan jubah kuning dan memegang tongkat dewa di tangannya. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan saksama dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di belakang Wang Xian. Tidak ada rasa takut di matanya. Di belakang pemuda itu, ada banyak pemuda lainnya. Kepala mereka menonjol, dan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka luar biasa. Kekaisaran Surgawi Tian yang dihancurkan oleh Istana Naga kita. Barang-barang mereka secara alami milik kita. Planet ini milik Kerajaan Surgawi Tianyang. Sekarang, kami akan mengambil alih. Wang Xian memandang pemuda itu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi. Oh, kalian telah mengambil alih. Maaf, kami sudah menguasai tempat ini beberapa hari yang lalu. Jika kalian menginginkannya, kalian dapat memintanya dari dinasti Tianyang Divine. Ini adalah wilayah Sekte Yu Huasen kami. Yang seharusnya tersesat sekarang adalah kalian. Pemuda berjubah kuning itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin. Faksi baru sebenarnya sangat arogan. Apakah Anda tidak tahu bagaimana menjaga profil rendah? Bahkan Raja Naga manapun darimu tidak akan berani menjadi begitu sombong. Di belakang pemuda itu, seorang gadis menatap Wang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Menurutnya, pemuda dengan 2 tanduk di kepalanya ini tidak mungkin menjadi pemimpin Istana Naga. Lagi pula, dia masih terlalu muda. Lemparkan mereka keluar. Jika ada yang berani melawan, segera bunuh mereka. Wang Xian melirik orang-orang di bawah dan memerintahkan Aoki Tian dan yang lainnya di belakangnya. Itu Raja Naga. Aoki Tian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada bawahannya di belakangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, benih naga liar memimpin puluhan anggota Departemen Perang Iblis dan terbang turun. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya dari Sekte Yu Huasen yang melayang di udara memiliki sedikit perubahan ekspresi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hualala. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, sebuah rantai melilit tubuhnya. Weng, kekuatan yang kuat datang. Rantai melilit tubuhnya dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Kekuatan kekerasan mengirimnya terbang lebih dari 100.000 meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Pria parubaya itu benar-benar tercengang. Sialan, apa yang kamu coba lakukan?
Ekspresi pemuda berjubah kuning itu berubah. Weng. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang kejam muncul di depannya. Sosok itu mengulurkan cakar dan meraih tubuhnya. Kekuatan yang kuat langsung melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, lebih dari 10 sosok terlempar ke udara. Menabrak. Di istana di bawah, beberapa orang memperhatikan situasinya dan terbang ke langit satu persatu. Aokitian melambaikan tangannya. Sebuah rantai memenuhi langit dan secara langsung menahan tubuh lebih dari 10.000 orang di sana. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, semuanya terlempar ke dalam kehampaan. Atur akomodasi untuk anggota Istana Naga. Siapapun yang masuk ke wilayah Istana Naga, bunuh mereka semua. Wang Xian memerintahkan Aokitian dan yang lainnya. Kamu mencoba memprovokasi Sekte Yu Huasen kami. Izinkan saya memberitahu Anda, Istana Naga, jangan sombong. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya terlempar ke langit dengan ketinggian lebih dari 100.000 meter. Mereka tampak sedikit tercengang. Mereka berteriak keras dengan niat membunuh di wajah mereka. Tuan Muda Yuan Feng, jangan gegabah. Ayo pergi dan panggil para ahli dari Sekte Dewa segera. Pria parubaya itu melihat ekspresi ganas pemuda berjubah kuning itu dan dengan cepat berkata. Rekan sombong, kamu sebenarnya tidak menaruh Sekte Yu Huasen Divine kami di matamu. Aku akan membuatmu membayar mahal. Pria muda berjubah kuning itu menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Dia menggerakkan telapak tangannya dan suar sinyal muncul di tangannya. Dia melemparkannya langsung ke langit. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar. Suar sinyal yang mencolok tiba-tiba menerangi langit berbintang. Wang Xian meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikannya dan langsung memasuki istana. Karena Istana Naga ada di sini, mereka pasti lebih kuat. Hanya semakin kuat mereka, semakin banyak orang lain yang takut. Apalagi dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka tidak perlu terlalu khawatir, apalagi setelah dia mendapatkan 2 formasi pelindung bintang. Dia telah menguasai 3 planet lain dari dinasti Divine Central dan 2 susunan pelindung bintang. Ketika array diaktifkan, itu bisa memblokir serangan dari siapapun di bawah tingkat dewa-dewa yang kekal, dan array itu bisa menutupi seluruh planet. Planet ini seharusnya menjadi milik Istana Naga sejak awal. Bagaimana dia bisa setuju jika kekuatan lain ingin mengambil buah ini? Apalagi, pasti ada beberapa harta di sini di masa lalu. Sudah cukup baik bahwa dia tidak mengejar harta itu sekarang. Apa yang telah terjadi? Tampaknya itu adalah sinyal mara bahaya dari Sekte Yu Huatian. Apa yang terjadi dengan Sekte Yu Huatian? Ketika suar sinyal mekar di langit, semua orang di 13 planet bisa melihatnya dengan jelas. Sinyal mara bahaya milik Sekte Yu Huatian menyebabkan semua orang sedikit terpana. Apa yang telah terjadi? Di salah satu planet, ekspresi para ahli Sekte Yu Huatian sedikit berubah ketika mereka melihat sinyal di langit. Ayo pergi! Ayo pergi! Seketika, lebih dari selusin dewa terbang ke lokasi mereka. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Beberapa orang dari faksi lain menunjukkan minat saat mereka terbang. Ini, aku tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu kuat. Orang tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi pahit. Berbenturan dengan Sekte Yu Huasen begitu tiba bukanlah kabar baik bagi seluruh aliansi. Bab 2100-2100 telah membuat perseteruan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bintang ketiga di sebelah kanan tengah, sosok yang memancarkan aura menakutkan terbang mendekat. Siapa yang berani memprovokasi Sekte Surgawi Yu Huatianku? Tanda seru tanda seru. Raungan marah terdengar saat sosok besar terbang dengan cepat. Suaranya bergema di seluruh langit. Kami memberi hormat kepada Grand Elder. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya segera berteriak ketika mereka melihat para tetua dan ahli dari Sekte Dewa terbang di atas. Apa yang telah terjadi? Pemimpinnya adalah seorang tetua berjanggut putih. Dia memandang pemuda berjubah kuning dan yang lainnya dengan tatapan bermartabat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Grand Elder, pasukan dari Istana Naga baru saja tiba. Mereka mengusir kami dari planet ini dan bahkan menyuruh kami tersesat. Jika kita berani masuk, mereka akan membunuh kita. Dewa Parubaya di samping pemuda berjubah kuning itu melapor kepada tetua agung dari Sekte Dewa Yu Huatian dengan ekspresi yang sangat malu. Salam, tetua agung dari Sekte Surgawi Yu Huatian.
Hari ini, saya di bawah perintah untuk mengundang Raja Naga dari Istana Naga untuk bergabung dengan aliansi wilayah utara kita. Planet ini dulunya milik dinasti Tian yang Divine. Oleh karena itu, ketika Raja Naga datang, dia ingin langsung mengambilnya kembali. Ini, mungkin sedikit sembrono. Ketika lelaki tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dia ragu sejenak sebelum terbang ke samping dan berbicara dengan hormat. Kata-katanya tidak jelas karena dia tidak berani mengatakan apapun. Istana Naga. Hancurkan Istana Naga dinasti Surgawi Tianyang. Penatua tertinggi Sekte Yuhuatian melirik pria tua itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan kilatan dingin melintas di matanya. Orang yang menghancurkan seluruh dinasti Dewa Langit. Mereka menyinggung Sekte Yuhuasen tepat setelah mereka tiba. Istana Naga itu tampaknya sangat misterius. Mereka tidak memiliki informasi apapun di masa lalu. Begitu mereka muncul, mereka menghancurkan seluruh dinasti Dewa Langit. Mereka sangat kuat. Namun, mereka berani memprovokasi Sekte Yuhuasen tepat setelah mereka tiba. Bukankah mereka sedikit sombong? Di sekitar mereka, beberapa orang yang datang untuk menonton pertunjukan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar percakapan tersebut. Mereka semua berbisik satu sama lain. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinasti Dewa Tianyang, Sekte Yuhuasen kita tidak mudah untuk diganggu. Tetua Sekte Yuhuasen menatap orang-orang di bawah dengan tatapan sinis. Faksi baru berani membuang murid kita. Jika kita membiarkan ini pergi, wajah apa yang akan dimiliki oleh Sekte Yuhuatian Divine? Saat sesepuh tertinggi dari Sekte Yuhuatian Divine mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan matahari yang besar berkumpul di langit. Hanya faksi dengan 9 api surgawi yang berani memprovokasi mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian? The Great Sun memiliki lebar sekitar 100 km dan memancarkan aura kehancuran. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Yang tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuatian, tolong pertimbangkan kembali. Pria tua yang membawa Wang Xian dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, lelaki tua itu jelas mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan matahari besar sepanjang 100 km langsung menyerang bintang-bintang di bawah. Oh, Anda benar-benar berani datang. Karena itu masalahnya, aku akan berduel dengan kalian semua. Wang Xian, yang berada di istana bintang di bawah, merasakan serangan dari atas. Tatapan dingin muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen itu melayang ke langit dan menyerbu ke arah matahari yang agung. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan mengerikan bergema di seluruh langit berbintang. Batu kilangan 5 elemen yang menakutkan bertabrakan dengan matahari api yang besar. Seluruh matahari yang agung segera runtuh. Sungai pemusnahan. Wang Xian tidak peduli siapa lawannya. Karena lawan berani menyerang mereka, dia tidak akan menahan diri. Sungai pemusnahan sepanjang 100 km segera mengalir keluar dari batu kilangan 5 elemen dan menutupi langit. Brengsek. Ekspresi tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuatian sedikit berubah ketika dia melihat serangannya runtuh seketika. Dia menatap sungai pemusnahan dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan lautan api jatuh ke arah sungai pemusnahan. Oh tidak, mereka berkelahi. Cepat, cepat menghindar. Ketika sosok-sosok itu melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mengharapkan tetua tertinggi untuk bergerak, tetapi mereka tidak mengharapkan istana naga di istana mengamuk. Pertarungan antara 9 gumpalan api dewa adalah eksistensi yang dapat menghancurkan bintang. Begitu mereka terpengaruh, mereka pasti akan mati. Satu demi satu sosok dengan cepat tersebar ke kejauhan. Apa? Di tengah medan perang? Ketika lautan api bertabrakan dengan sungai kehancuran dan dengan cepat larut, ekspresi tetua tertinggi Sekte Yuhuatian berubah. Lava api. Dia melambaikan tangannya, dan atribut api yang agung mendarat di lautan api, mengubahnya menjadi lahar yang menyala. Berdengung. Di aliansi wilayah utara, semuanya terfokus pada pertempuran melawan Gua Iblis. Perselisihan internal dilarang. Membubarkan. Tiba-tiba, suara besar terdengar. Setelah itu, semua orang melihat telapak cahaya yang menakutkan menuju ke arah sungai pemusnahan dan lahar yang menyala-nyala. Telapak cahaya, yang menempuh jarak 2 hingga 300 km, mencengkeram sungai pelenyapan dan lahar api. Berdengung.
Dua serangan mengerikan itu menghilang. Wakil Presiden Ekspedisi Utara, penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menghentikan apa yang dia lakukan. Para ahli dari Kamar Dagang Ekspedisi Utara sedang bergerak. Sekarang kita bertahan melawan Gua Iblis, tidak mungkin kita membiarkan pertarungan internal pecah. Beberapa orang menghela nafas lega saat melihat telapak tangan raksasa itu. Di planet kehidupan, sosok yang cerah mengambang di sana dan melihat ke atas. Semua orang memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Orang ini adalah eksistensi yang terkenal di seluruh wilayah utara. Puncak negara ketuhanan. Wang Xian melihat sosok yang cerah dan tatapannya membeku saat dia bergumam. Wakil Presiden Ekspedisi Utara, orang-orang dari Istana Naga agak sombong. Mereka baru saja tiba di sini dan mereka berani mengusir murid Sekte Surgawi kita. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huasen berkata kepada Wakil Presiden Ekspedisi Utara. Mereka yang berani menduduki rampasan perang dari Istana Naga kami dan tidak membunuhmu sudah memberimu muka. Wang Xian menjawab dengan dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Baiklah, itu hanya bintang. Karena tidak ada korban jiwa, mari kita lupakan saja. Ayo berikan bintang ini ke Istana Naga. Tentara Gua Iblis telah memasuki hutan kegelapan. Perang sudah dimulai. Ini bukan waktunya untuk perselisihan internal. Sosok cerah itu berkata kepada mereka dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena Wakil Presiden Ekspedisi Utara mengatakan demikian, kami tidak akan menentang mereka. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen menganggukkan kepalanya. Dia memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin, kita punya banyak waktu di masa depan. Dalam 5 jam, Istana Naga akan bertemu kalian semua. Wang Xian mengabaikan sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huasen dan menangkupkan tangannya ke sosok cahaya. Baiklah, sosok cahaya menganggukkan kepalanya dan memasuki planet kehidupan. HMPH, ayo pergi. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huatian Divine melirik Wang Xian dan mendengus sebelum memimpin bawahannya dan pergi. Pemuda berjubah kuning itu memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan wajah penuh kebencian sebelum mengikuti di belakang. Faksi Istana Naga ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Itu adalah pemimpin Istana Naga. Dia terlihat sangat muda. Apakah dia mengkonsumsi beberapa pil surgawi? Seperti yang diharapkan dari faksi yang menghancurkan dinasti Sky Center. Mereka sama sekali tidak takut dengan Sekte Yu Huatian. Namun, permusuhan mereka telah terbentuk. Sekte Yu Huatian tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, tampaknya hanya pemimpin Istana Naga yang telah menyalakan 9 gumpalan api dewa. Ada celah besar antara dia dan Sekte Yu Huatian. Sekte Yu Huatian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinasti Sky Center. Pemimpin Istana Naga ini sedikit sombong. Semua orang di sekitar berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Kedatangan Istana Naga telah menarik banyak perhatian. Bab 2101-2101 tentang menaklukkan setan. Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, Gerbang Dewa yang Mempesona, Dinasti Dewa Pembakaran, Sekte Yu Huasen. Di istana, Wang Xian bergumam sambil melihat dokumen di tangannya. Dokumen ini adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat di wilayah utara. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang mengancam Istana Naga. Tanda seru. Ini khususnya terjadi pada 3 kekuatan pertama. Semuanya memiliki ahli di puncak negara yang saleh. Mereka adalah eksistensi yang Istana Naga tidak bisa lawan saat ini. Tugas utama sekarang adalah melawan sarang iblis. Saya perlu meningkatkan kekuatan Istana Naga terlebih dahulu. Setelah itu, aku harus memasuki lautan planet kehidupan dengan kekuatanku yang luar biasa. Wang Xian bergumam saat dia merencanakan pengembangan Istana Naga di masa depan. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia perlu berburu banyak makhluk. Semakin kuat makhluk itu, semakin banyak manfaatnya. Invasi ke sarang iblis adalah sebuah kesempatan. Raja Naga, lelaki tua dari aliansi wilayah utara ada di sini untuk berkunjung. Lebih dari 4 jam kemudian, lelaki tua yang memimpin Wang Xian dan yang lainnya datang berkunjung. Raja Naga dari Istana Naga, pertemuan akan segera dimulai. Aku di sini untuk membawamu ke sana, Raja Naga. Orang tua itu berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Setelah menyaksikan kekuatan pemimpin ini, sedikit rasa hormat ditambahkan ke hatinya. Baiklah, pimpin jalan.
Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti lelaki tua itu menuju planet kehidupan bernama Tianmu. Di langit di atas hutan, sebuah istana megah melayang di udara. Di dasar hutan, ada kios yang menjual berbagai macam barang. Senjata, ramuan, formasi, hewan peliharaan, dan banyak lagi. Wang Xian melirik beberapa kali dan tenggelam dalam pikirannya. Raja Naga, ada di kamar di lantai paling atas. Silakan masuk. Orang tua itu membawa Wang Xian ke pintu dan memberi isyarat kepadanya. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia memindai sekelilingnya dengan mata yin yang dan 5 elemen naga. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia langsung masuk ke kamar. Itu adalah ruang pertemuan yang besar, persis seperti pertemuan para penatua di Roma kuno. Saat ini, ada 33 orang yang duduk di ruang pertemuan. Termasuk Wang Xian, total ada 34 orang. Ini juga mewakili 34 faksi di wilayah utara. Kedatangan Wang Xian langsung menarik perhatian semua orang. Melihat Wang Xian, yang memiliki 2 tanduk di kepalanya dan terlihat seperti seorang pemuda, mata semua orang berbinar. Sebuah soft hum terdengar di ruang pertemuan yang sunyi. Wang Xian menoleh dan memberikan senyum tipis kepada sesepuh berambut putih dari sekte Yu Huasen. Raja Naga dari Istana Naga menyapa kalian semua. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Raja Naga, silakan duduk. Penatua yang tampak baik hati, yang tampak seperti dewa cahaya, memberi isyarat kepada Wang Xian untuk duduk di samping. Kata, Istana Naga, tertulis di kursi. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan ke kursinya. Ada dokumen di kursinya mengenai sumber daya sarang iblis. Semuanya, kami berencana mengadakan pertemuan ini besok. Karena aktivitas abnormal di sarang iblis, kami tidak punya pilihan selain melanjutkan pertemuan. Iblis di sarang iblis telah memasuki hutan kegelapan. Begitu mereka menerobos hutan kegelapan, mereka akan menghadapi AS secara langsung. Orang tua cahaya berkata perlahan kepada semua orang. Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat mendengar kata-katanya. Menurut informasi yang dia peroleh dari ahli dari dinasti Tian yang divine di benaknya, hutan kegelapan adalah hutan yang kosong. Seluruh hutan meliputi area seluas ratusan juta kilometer. Bahkan dewa di puncak keadaan saleh akan membutuhkan lebih dari 10 jam untuk melewatinya. Pepohonan di hutan ini agak aneh bagi Wang Xian. Mereka berakar di kehampaan dengan cabang dan daun yang lebat. Ada sejumlah besar binatang iblis dan seni iblis parasit di hutan kegelapan. Bahkan ada binatang iblis di puncak negara yang saleh. Bekas hutan kegelapan milik tempat latihan beberapa murid gerbang dewa dinasti langit. Ada juga orang yang pergi ke sana untuk membunuh binatang iblis untuk mencari harta karun. Sekarang, tentara iblis dari sarang iblis telah memasuki hutan kegelapan. Begitu hutan kegelapan ditempati oleh mereka, akan ada planet kehidupan selanjutnya. Saat itu, akan menjadi bencana bagi seluruh wilayah utara. Oleh karena itu, aliansi wilayah utara harus menahan Yaoxi di sini, atau akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Setelah pertemuan selesai, kami akan segera mengirim murid ke hutan kegelapan untuk membunuh Yaoxi dan mencegahnya menduduki hutan kegelapan. Sekarang, kekuatan Istana Naga memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 5 direktur. Pasukan lain akan mengikuti 5 direktur untuk melawan Yaoxi. Seorang direktur bertanggung jawab atas suatu area. Anda harus menjaga wilayah Anda sendiri. Pria tua itu melanjutkan. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Berdengung. Saat ini, peta langit berbintang muncul di tengah. Di tengah peta ada hutan yang sangat besar. 5 arah ditandai di depan hutan. Direktur, pilih area. Kemudian, kami akan memimpin murid dan ahli kami untuk segera bergegas. Orang tua itu berkata pada peta bintang di tengah. Benar, sekte surgawi kita yang mempesona akan memimpin anggota aliansi untuk mengambil alih. Benar 2, dinasti surgawi yang membakar dewa kita akan memimpin anggota aliansi untuk mengambil alih. Yang kiri, sekte Yu Huatian Divine kita akan mengambil alih. Orang-orang dari 3 kekuatan besar segera angkat bicara. Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dan Wakil Presiden Kamar Dagang Ekspedisi Utara. Hehe, Kamar Dagang Ekspedisi Utara kita adalah yang terkuat. Kemudian, kami akan memilih pusat. Istana Naga akan mengambil alih 2 area kiri. Bagaimana menurutmu?
Penatua Kamar Dagang Ekspedisi Utara berkata dengan lemah. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah. Sekarang, setiap anggota dewan akan memimpin anggota aliansi untuk segera menuju ke hutan kegelapan. Penatua Cahaya berkata pada akhirnya. Pimpin anggota aliansi. Berapa banyak anggota yang akan dipimpin oleh Istana Naga kita? Wang Xian sedikit terkejut sebelum dia segera berbicara. Hehe, kita akan membagi 5 direktur sesuai dengan kekuatannya. Anggota aliansi akan memilih direktur yang ingin mereka ikuti. Tetua tertinggi dari Sekte Yu Huasen Divine berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada hierarki antara berbagai faksi di aliansi wilayah utara. Mereka dapat memilih dengan bebas. Raja Naga, kamu bisa merekrut beberapa anggota. Penatua Cahaya dari Kamar Dagang Ekspedisi Utara juga berbicara pada saat ini. Kumpulkan dalam setengah jam. Dia menyapu pandangannya ke orang-orang di sekitarnya dan langsung menghilang. Kedua lelaki tua dari Dewa Gerbang Dewa yang mempesona membakar dinasti Dewa tersenyum tipis dan berjalan keluar. Segera, sekelompok besar orang mengikuti di belakang mereka. Haha, bergabung dengan aliansi berarti kita harus melawan invasi sarang iblis. Ini adalah aturan wilayah utara kami. Jika ada yang berani duduk dan menikmati hasil kerja mereka, aliansi kami akan memimpin dalam penyelesaian. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huasen tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar dengan suasana hati yang baik. Bagaimanapun, dia adalah faksi baru. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, faksi lain tidak akan mengatakan bahwa mereka akan membantunya. Begitu mereka membantunya, faksi lain pasti akan menderita kerugian. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Kamar Dagang Ekspedisi Utara, mereka diam-diam setuju untuk menipu Istana Naga. Tampaknya 4 faksi lainnya telah membagi faksi yang direkrut oleh dinasti Surgawi Tianyang. Mata Wang Xian berbinar saat melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak siap untuk memimpin pasukan lain. Meskipun ada banyak manfaat. Bab 2102 di bawah kendali iblis 2102. Mengumpulkan. Di kehampaan planet Tianmu, para murid dari berbagai kekuatan terbang dengan cepat. Ada 33 kekuatan dan 5 kekuatan terkuat memimpin mereka. Tanda seru, ayo pergi juga. Wang Xian datang ke Istana Konstelasi dan memanggil semua anggota Istana Naga untuk terbang menuju kehampaan planet Tianmu. Ketika mereka tiba, mereka langsung melihat 4 kekuatan yang menarik perhatian. Di antara 4 kekuatan, para dewa berdiri di depan, diikuti oleh jutaan murid. Di belakang setiap kekuatan, setidaknya ada jutaan murid. Di tengah perusahaan perdagangan ekspedisi utara, ada lebih dari 2 juta orang. TSK, semua kekuatan Istana Naga ada di sini. Hanya ada lebih dari 10.000 orang. Di depan Sekte Yu Huasen, wajah Grand Elder dipenuhi ejekan ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang di atas. Dibandingkan dengan 4 kekuatan, setidaknya ada 1 juta murid di belakang mereka. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki tingkat budidaya setengah dewa. Di depan, setidaknya ada 30 hingga 40 pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa. Sebaliknya, hanya ada sekitar 10.000 orang di Istana Naga. Meskipun ada banyak dewa, perbedaan jumlah murid terlalu besar. Apakah itu Istana Naga? Jumlahnya terlalu kecil. Meskipun Istana Naga memiliki kemampuan untuk menjadi direktur, mereka terlambat bergabung. Semua pasukan lainnya telah direkrut. Istana Naga terlihat sangat menyedihkan. Hanya ada 10.000 orang. Bukankah ini terlalu menyedihkan? Apakah mereka mengantarkan makanan ke Yaoshi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat? Mengapa mereka terlihat begitu menyedihkan? Kedatangan Istana Naga dan konflik antara Istana Naga dan Sekte Yu Hua Divine membuat banyak orang sangat terkejut. Itu juga membuat banyak kekuatan yang lebih lemah menjadi sangat menakutkan. Namun, ketika mereka melihat Istana Naga saat ini, bahkan beberapa kekuatan yang lebih lemah di wilayah utara merasa sangat menyedihkan. Apa yang bisa dilakukan lebih dari 10.000 orang? Mereka hanya memiliki sedikit ahli alam dewa sekarang. Perbedaan antara pakar alam demigod terlalu besar. Bahkan jika mereka ahli alam dewa, tidak ada pasukan kita yang memiliki ahli alam dewa lebih sedikit dari mereka. Beberapa kekuatan melihat dari waktu ke waktu dengan senyum di wajah mereka. Di belakang Sekte Dewa Yu Huasen, pemuda berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini.
Lebih dari 10.000 orang. Saya bertanya-tanya berapa banyak yang akan berada di sana ketika mereka kembali. Dia berkata dengan sedikit schadenfreude. Semua orang ada di sini. Ayo pergi. Penatua cerdas dari kamar dagang ekspedisi utara menyapu pandangannya ke sekeliling dan segera memberi perintah. Ayo pergi. Semua orang dari aliansi wilayah utara tidak ragu-ragu dan terbang langsung ke kehampaan yang luas. Hutan kegelapan berjarak sekitar 10 juta kilometer dari sini. Ini tidak terlalu dekat dengan pakar demigod. Sekelompok lebih dari 5 juta orang terbang, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Hampir 200 dewa, dan sisanya semua adalah dewa. Karena mereka harus menunggu murid setengah dewa, mereka baru tiba setelah 1 jam. Hutan kegelapan sangat luas dari jauh. Setiap pohon tingginya lebih dari 10.000 meter. Di hutan kegelapan, semua pohon berwarna gelap. Ada sangat sedikit area yang memiliki cahaya hijau. Udara kehancuran yang datang dari etalase menyerbu. Hutan yang sangat besar. Wang Xian menoleh dan terkejut. Seluruh hutan berkali-kali lebih besar dari bumi. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang iblis bisa terdengar dari dalam. Raungan ini jelas merupakan raungan dari keberadaan setingkat dewa. Wajah semua orang sangat serius. Menurut jangkauan yang ditentukan sebelumnya, majulah ke dalam. Saat Anda bertemu dengan pasukan iblis, segera blokir. Jika satu pihak tidak dapat memblokirnya, Anda dapat membayar harga tertentu dan meminta dukungan dari pasukan lain. Tidak ada jalan keluar yang diperbolehkan. Begitu mereka ditemukan melarikan diri, aliansi wilayah utara kita pasti akan melenyapkan mereka. Apakah Anda memiliki keberatan? Suara bermartabat dari lelaki tua cahaya dari kamar dagang ekspedisi utara memasuki telinga semua orang. Tidak ada objek. 3 faksi lainnya jelas tahu aturannya dan langsung berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mereka selesai berbicara, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Istana Naga. Haha, jika Istana Nagamu tidak bisa bertahan, ketika saatnya tiba, Raja Naga, kamu bisa berlutut dan meminta dukungan kami. Sekte Yu Huasen kami dapat mempertimbangkannya. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sinis kepada Wang Xian. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan mati di sana. Wang Xian memandang mereka dengan acuh tak acuh dan mencibir. Hehe, penatua tertinggi dari Sekte Yu Huasen tersenyum tipis. Ketika para murid dari faksi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mata mereka berbinar. Masuk dan dorong ke dalam hutan kegelapan sejauh 800 km. Bertindak sesuai situasi. Penatua cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara berkata. Kemudian, dia segera menyebar dan terbang ke hutan. Gaga-gaga. Pada saat yang sama, satu persatu, satu binatang setan terbang bermata satu terbang di atas hutan kegelapan untuk mencari informasi. 3 pasukan lainnya mengikuti dari belakang dan mengirimkan pengintai untuk mengintai di depan. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada anggota Istana Naga dan segera terbang ke hutan kegelapan. Di bawah kepemimpinan Ao Yao, Departemen Perang Iblis Aneh sedang membangun kembali organisasi pembunuh naga. Saat ini, Istana Naga kekurangan pengintai. Namun, Wang Xian memiliki mata naga yin yang dan 5 elemen, jadi dia bisa melihat semuanya dengan jelas dalam jarak beberapa ratus kilometer. Meski begitu, mereka masih harus sangat berhati-hati. Masing-masing dari 5 pasukan harus mencakup area seluas 200.000 km. Dengan jumlah anggota Istana Naga, mereka harus berpisah. Masing-masing harus menempuh jarak 20 km. Dengan kekuatan Istana Naga, mereka dapat dengan mudah menjaga satu orang dalam jarak 20 km. Kekuatan setengah dewa di level 9 dan di puncak 20 km bisa dicapai dalam sedetik. Jika ada bahaya, mereka bisa mendapatkan bala bantuan dalam sedetik. Selanjutnya, ada pusat kekuatan tingkat dewa yang tersebar di antara mereka. Setiap beberapa ratus kilometer, akan ada dewa di antara mereka. Begitu ada situasi, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari Istana Naga akan dijamin memberikan bala bantuan pada waktunya. Wang Xian berada di tengah. Dia membuka mata naga 5 elemen yin yang dan mengamati sekelilingnya. Hutan kegelapan adalah tempat yang berbahaya dan penuh harta karun bagi para pembudidaya. Jika seseorang beruntung, dia akan bisa mendapatkan rumput dewa dan buah dewa di sini. Binatang surgawi mendatangkan malapetaka di sana. Berbicara secara konservatif,
setidaknya ada 100 binatang suci yang menempati suatu area. Jika Yaoshi menginvasi tempat ini, itu pasti akan menarik serangan para dewa di hutan kegelapan. Namun, jika mereka tidak bergabung, mereka pasti bukan tandingan Yaoshi. Setelah binatang buas ini dihancurkan dan dilahap, kekuatan Yaoshi akan meningkat lagi. Aliansi Utara harus membunuh Yaoshi dari Gua Iblis di sini. Jika tidak, pasukan Yaoshi secara resmi akan memasuki jangkauan planet kehidupan. Saat itu, semua pasukan tidak akan mampu menanggung kerugian. Melawan Yaoshi adalah kesempatan untuk Istana Naga. Selama kita bisa membunuh cukup Yaoshi, Istana Naga akan bisa meningkat dengan cepat. Bab 2103-210,3 miliar binatang iblis. Lebih dari 5 juta orang memasuki hutan kegelapan. Di antara mereka, ada lebih dari 200 ahli tingkat dewa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka dapat dengan mudah menyapu seluruh hutan kegelapan. Namun, ini baru pertama kalinya mereka bersentuhan dengan pasukan binatang iblis. Itu adalah pertama kalinya mereka bertabrakan langsung. Tanda seru. Aliansi Wilayah Utara tidak memiliki banyak informasi tentang sarang iblis karena mereka tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang akan muncul dari sarang iblis. Hati-hati. Lagi pula, pemahaman kita tentang hutan kegelapan tidak sebaik faksi lain. Suara Wang Xian terdengar oleh semua anggota Istana Naga. Aliansi Wilayah Utara mengatakan bahwa mereka adalah aliansi. Selain memiliki tujuan yang sama, mereka yang lain tidak peduli dengan nyawa faksi lain. Beberapa informasi mungkin tidak diberitahukan kepada mereka. Untungnya, para anggota Istana Naga relatif kuat. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari setengah dewa di level 8. Kebanyakan dari mereka berada di level 9 atau puncak. Salah satu dari mereka bisa menandingi beberapa ratus dari pihak lain, atau bahkan lebih. Meskipun faksi lain mengejek Istana Naga, Wang Xian tidak menganggapnya serius. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan 2 juta murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara mungkin tidak cocok untuk lebih dari 10.000 anggota Istana Naga. Mengaum. Saat mereka bergerak maju, raungan bisa terdengar dari waktu ke waktu. Satu persatu, binatang iblis di hutan kegelapan mengaum. Seiring waktu berlalu, semakin banyak raungan terdengar. Beberapa datang dari lingkungan sementara beberapa datang dari sisi yang berlawanan. Hari ini, terlepas dari apakah itu binatang iblis atau aliansi wilayah utara, itu akan menjadi bencana besar bagi binatang iblis di hutan kegelapan. Wang Xian melayang di atas hutan kegelapan dan mengamati sekelilingnya. Segera, Istana Naga bertemu dengan beberapa binatang iblis. Beberapa binatang iblis yang lebih lemah dengan mudah dibunuh. Binatang iblis juga tahu bagaimana menghindari bahaya. Munculnya aliansi wilayah utara merupakan bencana bagi para demonic beast. Selain itu, karena munculnya binatang iblis, banyak binatang iblis yang kuat telah melarikan diri ke dalam kehampaan yang luas. Wang Xian dan yang lainnya tidak maju dengan sangat cepat. Dia tidak mengizinkan para murid Istana Naga untuk maju dengan cepat. Kecepatannya hampir sama dengan kecepatan perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan sekte Yu Huasen di kedua sisi. Dia ingin menghindari pertemuan dengan pasukan iblis dan ditarik. Saat mereka menjelajah lebih dalam, semakin banyak binatang iblis yang kuat muncul. Istana Naga bertemu dengan binatang iblis tingkat celestial dan ditekan oleh para ahli Istana Naga. Mengaum. Semakin dalam mereka pergi, semakin keras raungan kekerasan menjadi. Raungan di depan mereka hampir tak ada habisnya. Raungan semakin padat dan semakin padat. Tentara iblis seharusnya semakin dekat. Wang Xian berpikir dalam hati sambil menatap lurus ke depan. Semuanya, hati-hati. Pada saat yang sama, para pemimpin dari 4 kekuatan lainnya menatap ke depan dengan waspada saat mereka memperingatkan murid-murid mereka. Berbeda dengan Istana Naga, pasukan lain memiliki lebih dari 10 murid yang bekerja sama. Tampaknya jauh lebih aman daripada Istana Naga. Aura iblis semakin kuat dan kuat. Wang Xian menatap ke depan dan sedikit mengernyit. Itu sama dengan aura iblis di bumi saat itu. Kembali ke bumi, jika bukan karena kemunculan gunung surgawi dan kebangkitan 9 naga, aura iblis ini mungkin akan membantai seluruh bumi. Aura iblis di depan mereka bahkan lebih kuat dari yang ada di bumi. Mengaum. Ketika Wang Xian dan yang lainnya memasuki sekitar 500 km ke dalam hutan kegelapan, raungan datang dari jauh dan mendekat.
Ada binatang iblis yang terbang ke arah kita. Murid Wangxian menyempit saat dia menatap lokasi di depannya. Sejumlah besar binatang setan terbang menuju lokasi mereka. Wangxian mengalihkan pandangannya dan melihat ada ratusan ribu binatang iblis yang terbang dari sisi mereka sendirian. Banyak dari binatang iblis ini terluka, dan bau darah menyerang wajah mereka. Mereka melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan binatang iblis ini pergi. Binatang iblis di hutan kegelapan dipenuhi dengan kebiadaban. Memasuki planet yang melestarikan kehidupan juga merupakan ancaman. Menyerang. Suara marah dewa terdengar dari tengah. Itu bisa terdengar jelas dalam radius puluhan juta kilometer. Menyerang. Wangxian tidak ragu dan segera memerintahkan semua anggota Istana Naga. Pada saat yang sama, Wangxian memusatkan pandangannya pada dua binatang buas itu dan terbang mendekat. Dua ular sanca dengan tubuh hitam pekat panjangnya sekitar 10.000 meter. Tubuh mereka memancarkan aura haus darah yang intens. Meskipun mereka adalah binatang yang saleh, mereka tidak memahami sifat manusia karena mereka tinggal di hutan kegelapan. Karena itu, mereka lebih seperti binatang. Cakar naga. Wangxian merentangkan tangannya dan meraih kedua binatang suci itu dengan dua cakar naganya. Dia dengan mudah membunuh binatang surgawi yang hanya memiliki 5 gumpalan api surgawi. Mengaum, mengaum. Kedua binatang surgawi mengeluarkan raungan melengking. Binatang iblis lainnya dengan cepat dibunuh oleh para ahli dari Istana Naga. Dua binatang iblis dengan 5 gumpalan api surgawi dapat meningkatkan jumlah ahli negara yang saleh di Istana Naga setidaknya 4-5. Senyum tipis muncul di wajah Wangxian. Hualalala. Pada saat ini, terdengar suara dedaunan yang saling berbenturan. Itu dikemas dengan padat seolah-olah tidak ada habisnya. Wangxian segera melihat ke bawah ke hutan di bawah. Sekilas, semua daun dalam jarak beberapa ratus kilometer bergoyang. Seolah-olah ada binatang iblis padat berderap di hutan kegelapan. Mereka bukan binatang iblis. Segera, ketika Wangxian melihat makhluk-makhluk gelap dengan cakar seperti sabit berlari kencang di hutan, dia langsung mengenali mereka. Mereka adalah binatang iblis. Sebelum mereka bisa mencapai jarak 800 km, mereka sudah bertemu dengan mereka. Situasinya benar-benar melebihi harapan semua orang. Bersiaplah untuk pertempuran. Semangat juang yang kuat keluar dari mata Wangxian. Dia menatap lokasi di bawah. Mata Yin Yang dan 5 elemen naganya terkunci pada binatang iblis tingkat celestial. Di belakang setiap binatang iblis tingkat celestial adalah kerajaan gelap yang sangat besar. Tidak diketahui apakah ada lagi binatang iblis di kerajaan gelap. Ada lebih dari 50 binatang iblis tingkat langit, dan 3 di antaranya memiliki 8 gumpalan api surgawi. Wangxian memandangi binatang iblis di daerahnya dan menarik napas dalam-dalam. Tatapan dingin muncul di matanya. Tentara iblis telah muncul, bersiap untuk bertempur. Teriakan keras datang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara pusat. Pada saat ini, semua kekuatan merasakan hawa dingin di hati mereka. Masuk ke hutan kegelapan. Semua penjahat ada di dalam hutan kegelapan. Wangxian berteriak lembut dan semua anggota Istana Naga memasuki hutan kegelapan. Pohon setinggi 10.000 meter itu berakar di udara. Itu tampak seolah-olah mereka mengambang di udara. Di depan mereka, ada banyak demonic beast yang berlari kencang di pepohonan. Mata merah darah mereka menatap ke arah mereka. Siap-siap. Mata Wangxian dipenuhi dengan semangat juang. His, ada begitu banyak binatang iblis. Jumlah mereka terlalu banyak. Ya dewa, mereka mencakup radius beberapa ratus kilometer dan hampir tak ada habisnya. Berapa banyak binatang iblis yang ada? Setidaknya setengah dari demonic beast memiliki kekuatan setengah dewa. Semuanya, berhati-hatilah. Penguasa para dewa mungkin tidak bisa menjaga kita nanti. Murid-murid Aliansi Utara terkejut saat melihat pemandangan ini. Tidak ada habisnya kelompok padat Yaoshi. Di antara mereka, Yaoshi tingkat dewa mengaum. Dia memiliki gua iblis di punggungnya dan mata merah darahnya menatap lurus ke depan. Bab 2104 di bawah 210,4 miliar pasukan iblis. Bersiap untuk bertempur. Bersiap untuk mati. Teriakan bergema di langit di atas hutan kegelapan, sampai ke telinga setiap murid Aliansi Utara. Ketika semua orang merasakan aura berdarah dan biadab menyerbu ke arah mereka, ekspresi santai di wajah mereka benar-benar menghilang. Tanda seru tanda seru. Sebelum mereka berangkat, mereka mengira bahwa kelompok mereka yang terdiri dari 5 juta atau 200 dewa,
dengan makhluk terendah di tingkat setengah dewa, sudah sangat kuat. Bahkan jika mereka bertemu dengan pasukan iblis, seharusnya tidak ada masalah sedikit pun. Namun, ketika mereka melihat mata merah darah yang menakutkan di dalam hutan kegelapan-kegelapan dan iblis-iblis tingkat dewa yang membawa sarang iblis di punggung mereka, mereka semua terkejut. Mereka harus mempersiapkan kematian. Semua murid mengertakkan gigi dan menghilangkan rasa takut dari pikiran mereka, menatap binatang iblis di depan mereka. Jumlah binatang iblis jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Penatua cahaya dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara, yang berada di tengah, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Saya mendengar bahwa seorang ahli tingkat dewa puncak meninggal dalam guntur mengejutkan yang abadi. Sepertinya kita harus berhati-hati. Dia bergumam, penuh kewaspadaan. Mereka di sini. Mereka di sini. Melihat Yaoshi yang hanya beberapa puluh kilometer jauhnya, semua orang memegang senjata mereka erat-erat. Mata para dewa terkunci pada para ahli negara yang saleh itu. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Membunuh. Di posisi Istana Naga, Wang Xian melihat Yaoshi yang sangat dekat dengan mereka dan langsung memberi perintah. Membunuh. Anggota Istana Naga dipenuhi dengan semangat juang. Masing-masing monyet iblis memegang pentungan di tangan mereka dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang kejam. Setiap anggota divisi tempur Starwood telah memasang jebakan untuk menyerang Yaoshi dan menunggunya tiba. Tepat di posisi Istana Naga, pasukan Yaoshi berjumlah ratusan juta. Untungnya, tidak semuanya berada di level setengah dewa. Meski begitu, setidaknya ada 50 hingga 60 juta dari mereka. 50 hingga 60 juta sudah cukup untuk menenggelamkan semua anggota Istana Naga. Ledakan. Tabrakan terjadi dengan sangat cepat, dan sekitar 30 dewa dari Istana Naga melepaskan gelombang serangan pertama mereka. Serangan yang menghancurkan bumi segera mengubah semua pohon dalam jarak 100 km menjadi abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, serangan para dewa dari Istana Naga tidak menyebabkan terlalu banyak korban jiwa bagi Yao Xie. Yao Xie cerdas. Dalam sekejap, Yao Xie dengan gua iblis di punggung mereka memblokir serangan putaran pertama. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak Yao Xie yang kuat. Suara kaget bisa terdengar dari tempat lain. Jelas, mirip dengan Istana Naga, putaran pertama serangan dari para dewa diblokir. Membunuh. Wang Xian tidak terlalu terkejut. Dia langsung menyerang ketiga Yao Xie dengan 8 gumpalan api suci. Menginjak kutub Yin dan Yang, batu kilangan 5 elemen muncul di atas kepalanya. Di bawah, sekelompok ahli negara yang saleh dari Istana Naga mengunci iblis api iblis dan menyerang mereka. Anggota Istana Naga lainnya bentrok dengan iblis api iblis. Ledakan. Di langit, Wang Xian mengandalkan 5 elemen besar Millstone untuk menekan 3 iblis api iblis. Jijiji. Energi menakutkan menyebabkan 38 gumpalan setan api surgawi mengeluarkan raungan marah. Gua iblis gelap di tubuh mereka menyerang batu gilingan 5 elemen di langit. Bum-bum. Suara tabrakan yang sangat menakutkan terdengar. Gempa susulan dari batu kilangan 5 elemen menyebabkan 5 hingga 6 juta setan dalam jarak 100 km mati seketika. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun penutup. Mengaum, mengaum. Dengan raungan naga, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga surgawi dan menyerang 3 binatang iblis yang jaraknya sekitar 5.000 meter. Dengan lambaian cakar naga dan goyangan ekor naganya, Wang Xian langsung melepaskan semua kekuatannya. Mengaum, mengaum. Merasakan aura naga yang menakutkan dari Wang Xian, 3 binatang iblis dengan 8 gumpalan api dewa sedikit bergetar. Binatang iblis di tingkat setengah dewa semakin gemetar. Di bawah aura naga, mereka tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Mengaum, teriak Wang Xian dengan marah. Batu kilangan 5 elemen datang ke langit di atas 3 iblis-iblis. Tiang Yin dan Yang langsung tiba di bawah mereka. Ruang 7 elemen. Tubuh Wang Xian bergetar. Cahaya 7 warna mengelilingi seluruh ruang. Selain 3 iblis-iblis ini, ada puluhan juta iblis-iblis lainnya yang disegel oleh ruang 7 elemen. Mati. Setelah memasuki ruang angkasa, mereka yang lebih lemah dari 9 gumpalan api suci tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Wang Xian melambaikan tangannya dan cahaya 7 warna berubah menjadi niat membunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Jeritan sengsara terdengar seketika. Dalam sekejap,
38 gumpalan binatang iblis api surgawi, termasuk puluhan ribu binatang iblis, terbunuh seketika. Wang Xian menarik kembali ruang 7 elemen dan mengalihkan pandangannya ke area di bawah. Lebih dari 10.000 ahli dari Istana Naga bertabrakan dengan iblis. Pertempuran sengit pecah dalam sekejap. Setiap anggota Istana Naga dikelilingi oleh ribuan setan. Anggota Istana Naga yang tidak beruntung terluka dalam sekejap. Namun, Departemen Perang Iblis, Departemen Perang Kayu Bintang, Departemen Panah Mata Surgawi, Departemen Gunung, dan Departemen Guntur, bersama dengan gelombang suara khusus dari lumba-lumba, segera menstabilkan situasi anggota Istana Naga. Setiap detik, para anggota Istana Naga mampu membunuh ratusan ribu setan. Namun, ratusan ribu setan terlalu sedikit di depan pasukan setan ini. Mengaum. Di langit, Aoki Tian dan Aoki, yang memancarkan cahaya merah darah, membunuh satu demi satu iblis alam dewa. Situasi di Istana Naga telah stabil. Perang yang mengerikan itu menyebar hingga puluhan juta kilometer. Perang antara aliansi wilayah utara dan Yao Xie benar-benar meletus. Korban juga terjadi pada saat pecahnya perang. Ada terlalu banyak Yao Xie, begitu banyak sehingga melebihi ekspektasi semua orang. Sialan, Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa, telah muncul. Pada saat ini, suara kaget dan marah terdengar dari tengah. Wang Xian mengalihkan pandangannya, dan matanya berbinar. Dia berdiri di kehampaan tidak bergerak, karena begitu kejahatan ini adalah pemusnahan besar-besaran, kejahatan di sekitarnya pasti akan bergegas ke sisi ini. Bahkan mungkin ada setan di puncak alam surga. Meskipun mayat iblis sangat penting bagi Istana Naga, tapi tidak bisa mengambil risiko ini. Dia melayang di atas medan perang Istana Naga, diam-diam menjaga daerah itu. Begitu seorang murid Istana Naga berada dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada korban di antara anggota Istana Naga. Setiap detik, ada mayat. Tubuh Wang Xian bergetar. Istana Naga Bangsa Surgawi perlahan muncul di belakangnya. Perdana Menteri Gui, bawa beberapa orang untuk mengumpulkan mayat-mayat ini. Lalu, gunakan itu untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga dengan segera. Saat Istana Naga muncul, Wang Xian segera memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya dan menginstruksikan sekelompok anggota Istana Naga untuk mengumpulkan mayat dan menempatkannya ke dalam kolam transformasi naga. Untung ada kekuatan lain di sekitar. Kalau tidak, tidak mungkin Istana Naga mendapatkan panen seperti itu. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Gua Iblis berbahaya adalah peluang besar bagi Istana Naga. Bab 2105, Permintaan Bantuan Sekte Yu Huasen. Pembantaian berlanjut. Semua binatang iblis sepertinya tidak ada habisnya. Wang Xian duduk di singgasana naga dan menatap medan perang di depannya. Setelah membunuh 8 gumpalan binatang iblis api surgawi, dia tidak bergerak. Tanda seru. Tidak ada binatang iblis di sini yang sepadan dengan waktunya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengurus korban para anggota Istana Naga. Satu persatu, mayat dikirim ke Istana Naga. Mayat-mayat ini jauh lebih berharga daripada belalang luar angkasa sebelumnya. Ada banyak iblis jahat dari alam hampa yang berwawasan ke puncak alam dewa. Membunuh 10 juta iblis jahat seharusnya cukup untuk menyalakan api dewa dari anggota Istana Naga. Dewa yang menyalakan api surgawi setidaknya sekuat 2 gumpalan dewa api surgawi. Terlebih lagi, ada iblis jahat yang telah menyalakan api suci. Satu mayat sudah cukup untuk menambah jumlah keberadaan setingkat dewa di Istana Naga. Hanya dengan mengandalkan pertempuran ini, Istana Naga dapat memiliki 50 hingga 60 anggota yang menyalakan api suci. Namun, sebagian dari sumber daya harus digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga kelas atas. Saat dia pergi, orang terkuat di Istana Naga adalah Wang Xian. Saat ini, Istana Naga perlu mengasuh beberapa anggota yang memiliki 9 gumpalan api surgawi atau bahkan puncak dari keadaan dewa. Sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara para ahli ini terlalu besar. Hanya 7 hingga 8 mayat dengan 8 gumpalan api surgawi yang memungkinkan Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya naik satu tingkat dan memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya. Untuk memelihara para ahli di puncak keadaan yang saleh, mayat yang dibutuhkan adalah mereka yang berada di puncak keadaan yang saleh. Setidaknya dibutuhkan 2 mayat.
Akan sangat bagus jika 4 kekuatan lainnya bisa mendapatkan mayat Yaoxi. Wang Xian berpikir sendiri. 4 pasukan lainnya pasti bisa mendapatkan mayat Yaoxi dalam jumlah besar. Namun, Yaoxi juga merupakan harta bagi mereka, terutama inti iblis Yaoxi. Itu bisa meningkatkan level kultivasi mereka. Inti iblis di negara yang saleh juga merupakan harta bagi para ahli negara yang saleh. Wang Xian menolak gagasan ini. Perdana Menteri Gui, kirim 5.000 anggota Istana Naga lagi untuk meningkatkan kecepatan perburuan. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Istana Naga telah dipanggil olehnya. Ada sekitar 10.000 anggota di Istana Naga. Mengirim 5.000 anggota akan meningkatkan kecepatan perburuan. Wang Xian duduk santai di udara. Dia bahkan meletakkan secangkir teh di singgasana naga sambil menyeruput dan menonton. Namun, tidak semua orang sebebas Wang Xian. Posisi di tengah, di mana perusahaan perdagangan ekspedisi utara berada, tidak seberuntung itu. Sedangkan untuk posisi di sebelahnya, dinasti Dewa Pembakar Dewa juga tidak seberuntung itu. Kedua kekuatan ini semuanya bertemu dengan Yao Xie, yang berada di puncak kondisi dewa. Menghadapi Yao Xie, yang berada di puncak negara dewa, yang merupakan pemimpin dari dua kekuatan, mereka bertarung dengan Yao Xie, yang berada di puncak negara dewa. Saat mereka bertarung, mereka secara alami tidak bisa menjaga murid-murid mereka yang lain. Ini menyebabkan pertempuran antara kedua kekuatan ini dan Yao Xie menjadi sangat intens. Darah mengalir seperti sungai. Wang Xian duduk dalam kehampaan dan melihat ke sana dari waktu ke waktu. Dia merasa sedikit beruntung. Namun, alasan dari semua ini seharusnya karena Istana Naga memiliki terlalu sedikit orang. Wang Xian memikirkan satu alasan dan tersenyum. Karena jumlah orang terlalu sedikit, sebagian besar Yao Xie secara alami akan memilih untuk menyerang 4 kekuatan lainnya. Masing-masing dari 4 kekuatan memiliki lebih dari 1 juta murid. Secara alami, kekuatan Jenderal Yao Xie yang paling kuat menyerang mereka. Istana Naga memiliki lebih sedikit orang, jadi mereka menghadapi serangan paling sedikit. Bunuh, bunuh, bunuh. Dari kiri, raungan terdengar terus-menerus. Wang Xian menoleh dan menunjukkan senyuman. Dia tidak bisa menahan senyum bahkan lebih. Itulah posisi Sekte Yu Huatian. Sekte Yu Huatian lebih menyedihkan. Ada terlalu banyak orang, sehingga menarik Yao Xie dengan 9 api suci. Kejahatan iblis dengan 9 gumpalan api surgawi itu bertarung dengan sesepuh tertinggi Sekte Yu Huasen di langit. Gelombang energi yang menakutkan menutupi radius puluhan ribu kilometer. Bahkan Wang Xian bisa merasakannya. Namun, dia hanya sombong dan tidak bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada mereka. Haha. Sialan, sial. Ada begitu banyak kejahatan iblis ini. Tidak ada habisnya bagi mereka. Di sisi kiri Sekte Yu Huasen, pemuda berjubah kuning mengayunkan pedangnya yang tajam dengan ekspresi yang sangat jelek saat dia membunuh Yao Xie. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. 10 menit pertempuran yang singkat telah membuatnya sangat kelelahan. Jumlah Yao Xie di tangannya sudah mencapai lebih dari 10.000, tapi masih belum ada penurunan. Jumlah Yao Xie di depannya sepertinya tidak ada habisnya. Sekitar 1/5 dari murid-murid di sekitarnya telah hilang. Tragis. Jika kita tidak memiliki Yao Xie dari 9 gumpalan api suci di sini dan penatua tertinggi melindungi kita, kita tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Pemuda berjubah kuning menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat jelek. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari depan mereka. Ekspresinya sedikit berubah. Semua murid di sekitarnya dan pakar alam dewa dari Sekte Yu Huatian Divine juga terkejut. Mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Di hutan kegelapan di depan, seekor binatang iblis yang menakutkan dengan lebih dari 10 cakar membawa gua iblis di punggungnya saat ia menyerbu ke arah sesepuh tertinggi Sekte Yu Huatian Surgawi di langit. Oh tidak, itu adalah binatang iblis lain dengan 9 gumpalan api surgawi. Tidak bagus. Binatang iblis lain dengan 9 gumpalan api surgawi telah muncul di sini, tetua tertinggi dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Sekte Yu Huasen hanya sedikit lebih kuat dari dinasti Dewa Sky Center dari 5 gubernur sebelumnya. Setelah berita kehancuran dinasti Dewa Sky Center tersebar, Sekte Yu Huasen menduduki wilayah dinasti Dewa Sky Center. Namun, mereka hanya merekrut 2 kekuatan yang awalnya mengandalkan dinasti Dewa Sky Center.
Di antara 5 gubernur, mereka mungkin berpikir bahwa mereka hanya lebih kuat dari Istana Naga. Kali ini, ketua sekte dari sekte Yu Huasen tidak datang untuk melawan Gua Iblis. Hanya sesepuh tertinggi yang datang. Sekarang setelah mereka bertemu dengan dua Yao Xie dengan 9 gumpalan api dewa, itu merupakan pukulan fatal bagi mereka. Sialan, mengapa ada Yao Xie lain dengan 9 gumpalan api surgawi? Sial, kita berada di ujung paling kiri. Pada saat itu, sesepuh tertinggi dari sekte Yu Huasen, yang bertarung dengan 9 gumpalan Yao Xie, melihat Yao Xie lain dengan level yang sama bergegas mendekat. Ekspresinya berubah drastis. Beri aku 5 menit. Saya bisa membunuh iblis jahat ini di depan saya, tetapi jika kejahatan iblis lain datang, saya pasti akan mati. Tidak, aku harus meminta bala bantuan. Kalau tidak, aku akan mati di sini hari ini. Brengsek, jika saya meminta bala bantuan, harga yang harus saya bayar akan sangat menakutkan. Penatua tertinggi sekte Yu Huasen tampak sangat malu. Tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat sial. Sekte Yu Huasen telah meminta bantuan 9 gumpalan dewa api surgawi. 29 gumpalan binatang iblis api suci telah muncul di sini. Penatua tertinggi sekte Yu Huasen meraung dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat suaranya menyebar hingga puluhan juta kilometer. Seluruh aliansi wilayah utara dapat mendengarnya dengan jelas. Oh, sekte Yu Huasen sebenarnya telah bertemu dengan 29 gumpalan binatang iblis api surgawi. Mereka agak sial. Semua pasukan mendengar raungannya dan sedikit terkejut. Bab 2106. Permintaan bantuan sekte Yu Huasen. Sekte Yu Huasen mengirim bala bantuan. Haruskah kita mengirim satu orang untuk membantu? Ini kesempatan yang sangat bagus. Di paling kanan, 3 lelaki tua melayang santai di langit. Situasi di sekte dewa yang mempesona mirip dengan situasi di Istana Naga. Tanda seru. Di paling kanan, hanya ada satu iblis-iblis dengan 9 gumpalan api suci. Dengan kekuatan sekte dewa iblis, sangat mudah untuk menghadapinya. Bahkan wakil ketua sekte dewa iblis tidak bergerak. Ketika seorang tetua mendengar permintaan bantuan sekte Yu Huasen, dia mengangkat alisnya dan menatap dengan tenang ke arah pria paruh baya di tengah. Sekte Yu Huasen ada di paling kiri. Mereka berjarak 8 juta kilometer dari kita. Wakil ketua sekte dewa iblis tampak ragu-ragu. Selama mereka mendukung sekte Yu Huasen, mereka pasti akan mendapat manfaat besar. Manfaat ini cukup untuk menggoda sekte dewa yang mempesona. Itu terlalu jauh. Mari kita lupakan saja. Mereka berada di paling kiri, tetapi mereka dapat bertemu dengan 2 binatang iblis dengan 9 gumpalan api suci. Jika binatang iblis yang kuat dari pihak kita datang, kita akan menderita kerugian besar. Wakil ketua sekte dari sekte dewa yang mempesona ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka tidak diserang oleh Yao Xie yang kuat, mereka terlalu jauh. Jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka tidak akan bisa tepat waktu. Mereka tidak bisa mengambil risiko ini. Memang, jika jarak kami tidak terlalu jauh, kami bisa saja menyerang. Mari kita lupakan untuk saat ini. Dewa 9 gumpalan api surgawi menggelengkan kepalanya. Sekte Dewa Iblis tidak menanggapi. Dinasti Dewa Pembakaran Dewa dan Kamar Dagang Ekspedisi Utara juga tidak menanggapi. Kedua pasukan mereka diserang oleh Yao Xie, yang berada di puncak alam dewa. Tanpa ordo pembangkit tenaga listrik di puncak alam dewa, mustahil bagi dewa lainnya untuk pergi membantu mereka. Selain itu, situasi di pihak mereka sangat mendesak. Adapun Istana Naga, ketika Wang Xian mendengar sekte Yu Huasen meminta bantuan, sudut mulutnya sedikit melengkung. Wajahnya dipenuhi dengan schadenfreude. Tidak ada tanggapan. Tidak ada satu faksi pun yang merespons. Pada saat ini, sesepuh tertinggi dari sekte Yu Huasen, yang menahan 2 binatang iblis sendirian, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Sangat sulit baginya untuk menahan 2 binatang iblis dengan level yang sama sendirian. Sekarang dia telah keluar dari kerajaan dewa, dia akan segera mati jika dia terus bertarung. Begitu dia meninggal, semua murid sekte Yu Huasen akan tamat. Tanpa bala bantuan, apa yang harus kita lakukan? Penatua tertinggi kita dalam bahaya. Begitu sesuatu terjadi padanya, kita akan tamat. Bagaimana kita bisa begitu sial?
Kami benar-benar bertemu dengan dua binatang iblis dengan 9 api suci. Semua murid Sekte Yu Huasen melihat pemandangan ini dengan rasa malu dan teror. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Ah! Beberapa orang terganggu. Menghadapi Yao Xie yang menakutkan, mereka terus berteriak kesakitan. Sialan, sial. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huatian mendengar teriakan datang dari bawah. Ketika dia melihat situasinya memburuk, ekspresinya berubah. Tatapannya menyapu ke kanan, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika perusahaan perdagangan ekspedisi utara bertemu Yao Xie di puncak alam dewa, mereka pasti tidak akan datang untuk membantu. Jarak antara dinasti Dewa Pembakaran Dewa dan Sekte Dewa Iblis terlalu jauh. Istana Naga belum menemukan serangan Yao Xie yang kuat. Lalu, Raja Naga mungkin belum bergerak. Mengapa tidak ada Yao Xie yang kuat yang menyerang mereka? Matanya merah. Mengapa ada dua Yao Xie yang kuat yang terbang dari sisi mereka, tetapi tidak ada Yao Xie yang kuat yang menyerang dari Istana Naga? Mengapa? Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati di sini. Penatua tertinggi dari Sekte Dewa Yu Huatian mencoba yang terbaik untuk menahan 29 gumpalan binatang iblis api surgawi. Dia menggertakkan giginya. Raja Naga dari Istana Naga, Sekte Dewa Yu Huatian meminta bantuanmu. Raja Naga, datang dan bantu aku menyingkirkan salah satu dari 9 gumpalan binatang iblis api surgawi. Sekte Yu Huatian Divine pasti akan membayarmu dengan mahal. Dia mengertakkan gigi dan suaranya bergerak ke kanan. Teriakan minta tolong dari sesepuh tertinggi Sekte Yu Huatian Divine mengejutkan semua murid Sekte Yu Huatian Divine. Ekspresi mereka berubah jelek. Semua orang tahu tentang konflik antara mereka dan Istana Naga. Ketika mereka baru saja datang, mereka bahkan mengejek bahwa jumlah orang dari Istana Naga relatif kecil. Pada akhirnya, mereka malah ingin meminta bantuan dari Istana Naga. Ini adalah masalah yang sangat memalukan. Mereka justru meminta bantuan dari saya. Sepertinya mereka berada dalam situasi yang sangat kritis. Wang Xian melihat ke sana dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Hehe, Sekte Yu Huasenmu sangat kuat. Mengapa Anda membutuhkan bantuan Istana Naga kecil? Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika tetua tertinggi dari Sekte Yu Huasen, yang berperang melawan Yao Xie, mendengar kata-kata Wang Xian, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Wajah para murid Sekte Yu Huasen juga sedikit berubah. Istana Naga tidak mau memberikan bantuan. Jika aku terbunuh, dua Yao Xie dari 9 gumpalan api surgawi ini pasti akan datang ke tempatmu dan hancurkan Istana Nagamu. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huatian meraung dengan marah. Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang Istana Naga kita. Bagaimanapun, Anda akan menjadi yang pertama dihancurkan. Wang Xian menjawab dengan santai saat mendengar ancamannya. Bahkan jika dia menghadapi dua binatang iblis dari 9 gumpalan api surgawi sendirian, Wang Xian yakin dia bisa menangani mereka dan bahkan membunuh mereka. Ketika sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huatian Divine mendengar kata-kata Wang Xian, tubuhnya bergetar hebat dan matanya merah darah. Yuan Divine Peak, carilah Raja Naga. Selama dia bersedia mengambil tindakan, kami bersedia membayar berapapun harganya. Dia menggeram pada Dewa Sekte Yu Huatian Divine di belakang. Oh, itu penatua tertinggi. Di belakang, dewa dengan 6 gumpalan api surgawi berhenti sejenak. Wajahnya mengungkapkan ekspresi penghinaan. Tanpa ragu, dia langsung terbang menuju Istana Naga. Pada saat ini, bahkan jika dia harus merendahkan dirinya, dia harus meminta dukungan Raja Naga. Bahkan jika itu sedikit memalukan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat ini. Ketika murid lain dari Sekte Yu Huatian Divine melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi semakin canggung. Seseorang akan datang. Wang Xian, yang memperhatikan Sekte Dewa Yu Huatian, melihat bahwa tidak ada gerakan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia melihat sosok terbang di atas. Matanya berbinar. Raja Naga. Ketika puncak surgawi Yuan yang sedang terbang melihat situasi di Istana Naga, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Terutama ketika dia melihat Wang Xian mendarat di singgasana naga, minum teh, dan melihatnya terbang, dia hampir ingin muntah darah. Raja Naga, tolong sebutkan syaratnya. Selama Anda bersedia mendukung kami pasti akan menyetujuinya. Puncak surgawi Yuan tidak ragu sama sekali. Dia mengatupkan giginya dan membungkuk saat dia berbicara segera.
Satu syarat. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya. Itu benar. Selama Sekte Yuhua Divine kita bisa melakukannya, kita pasti akan menyetujuinya. Kata Yuan Shenfeng dengan malu. Hehe, Wang Xian menatapnya dengan kilatan di matanya. Aku bisa melakukan itu. Dia mengetuk kursi naga dengan ringan dan berkata, aku ingin tubuh iblis yang kamu bunuh. Semua tubuh milik Istana Naga. Saya ingin tubuh semua manusia dan iblis. Mendengar ini, wajah Yuan Shenfeng menjadi gelap, dan napasnya menjadi lebih cepat. Bab 2107 dukungan 2107 dan serangan diam-diam. Mayat Yaoshi. Alasan mengapa Aliansi Wilayah Utara dapat didirikan dan mengapa mereka harus menjadi direktur sebagian karena mereka takut gua iblis akan menyerang rumah mereka. Alasan lain yang lebih penting adalah Yaoshi memiliki inti iblis. Tanda seru. Inti iblis adalah harta yang sangat besar bagi setiap pembudidaya. Kali ini, mereka datang ke sini untuk melawan Yaoshi. Banyak dari mereka ada di sini untuk mendapatkan inti iblis. Jika mereka memberikan semua mayat Yaoshi ke Istana Naga sekarang, kali ini mereka akan menderita kerugian besar. Baiklah. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menganggukkan kepala. Dia mengepalkan tinjunya sedikit. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Hahaha, Perdana Menteri Gui, pimpin beberapa murid untuk mengumpulkan mayat Yaoshi. Ketika Wang Xian mendengar persetujuan mereka, dia tersenyum riang. Membantu Sekte Yu Huasen untuk melenyapkan Yaoshi dengan 9 gumpalan api dewa hanya bermanfaat bagi Wang Xian. Karena Sekte Yu Huasen dihancurkan, Yaoshi pasti akan menyerang mereka. Membantu Sekte Yu Huasen untuk melenyapkan Yaoshi dengan 9 gumpalan api dewa, akan ada sekelompok orang yang bekerja untuknya. Wajah Wang Xian penuh dengan senyuman. Dia bergerak dan langsung menuju Sekte Yu Huasen. Di belakangnya, Perdana Menteri Gui memimpin lebih dari 1000 anggota Istana Naga dan segera mengikuti di belakang. Ketika Yuan Divine Peak melihat Wang Xian terbang, dia menghela nafas lega. Tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Semua orang dari Sekte Yu Huasen, tampaknya situasinya tidak terlihat baik. Haha, tetapi jika Anda bersedia membayar semua mayat api iblis agar saya mengambil tindakan, tentu saja saya tidak akan pelit. Wang Xian terbang ke Sekte Yu Huasen dan mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat sisi tragis dari Sekte Yu Huasen, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Bayar semua mayat Yaoshi. Di posisi bawah, ketika beberapa orang melihat Raja Naga dari Istana Naga terbang di atas, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Ketika mereka mendengar kalimat ini, mereka gemetar sesaat. Lebih dari 100.000 meter di langit, wajah sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huasen tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Kami pasti akan melakukan apa yang kami janjikan padamu. Raja Naga, bergeraklah secepat mungkin. Jika aku mati, Istana Nagamu juga akan menderita. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huatian berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan cemas. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan sebentar. Wang Xian menoleh dan berkata dengan ekspresi santai. Perdana Menteri Gui, pergi dan kumpulkan mayat iblis yang mereka bunuh. Dia memandang Perdana Menteri Gui dan yang lainnya di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Singkirkan semua tubuh jahat. Perhatian, jangan ganggu pertempuran mereka. Juga, awasi mereka. Jika mereka memasukkan tubuh jahat ke dalam cincin interspatial mereka, segera serang mereka. Lagi pula, mereka milik kita. Perdana Menteri Gui berkata kepada para anggota Istana Naga. Ya, anggota Istana Naga menjawab dan melihat sekeliling. Banyak mayat mengambang di udara dan di dahan. Menghadapi miliaran Yaoshi di depan mereka, mereka tidak punya waktu untuk memasukkan tubuh ke dalam cincin interspatial mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati. Tidak ada yang berani terganggu di medan perang. Oleh karena itu, hampir semua mayat Yaoshi ada di sekitar. Satu persatu, anggota Istana Naga pergi dan memasukkan mayat Yaoshi ke dalam cincin interspatial mereka. Semua murid dari Sekte Surgawi Yu Huatian dan bahkan para ahli negara yang saleh tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka hampir muntah darah dan mati. Setidaknya beberapa ratus murid dibunuh oleh Yaoshi karena mereka terganggu.
Cepat dan kirim bala bantuan. Ketika sesepuh tertinggi dari Sekte Yuhuatian Divine melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah darah saat dia berteriak dengan keras. Haha, tinggalkan satu untukku. Wang Xian memandang penatua tertinggi dari Sekte Yuhuatian Divine yang jengkel dan tersenyum. Dia bergerak dan terbang untuk memberikan dukungan. Batu kilangan 5 elemen menyerang Yao Xie dengan 9 gumpalan api surgawi. Mengaum. Ketika iblis jahat itu melihat Wang Xian datang membantunya, dia mengeluarkan raungan marah dan cairan hitam yang menakutkan menyelimutinya. Berdengung, batu kilangan 5 elemen menyapu dan memblokir serangan iblis jahat secara langsung. Fiuh, penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huasen menghela nafas lega ketika dia melihat iblis jahat menyerang Wang Xian. Mata merah darahnya menatap iblis jahat di depannya dalam keadaan menyesal saat dia memegang bola merah menyala di tangannya dengan erat. Bola berisi suhu yang mengerikan. Itu adalah artefak surgawi yang kuat. Membunuh. Dengan raungan ganas, dia menumpahkan semua amarah di hatinya pada Yao Xie. Mengaum, mengaum, mengaum. Yao Xie membawa gua iblis di punggungnya saat energi gelap yang melonjak mengalir ke arahnya seperti air terjun. Di belakang sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huasen Divine adalah kerajaan dewa yang juga seperti matahari. Seluruh kerajaan surgawi matahari memancarkan suhu yang menakutkan. Matahari di atas kepalanya. Mati, kamu binatang terkutuk. Penatua tertinggi Sekte Yu Huatian dengan kasar membuang bola api di tangannya. Bola api itu langsung melepaskan pancaran sinar api yang seperti sinar cahaya. Pada saat yang sama, kerajaan dewa di atas kepalanya menabrak Yao Xie. Dia sangat marah, benar-benar marah. Hari ini jelas merupakan hari paling memalukan dalam hidupnya. Dia meminta bala bantuan dari musuh dan membayar mahal. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan kekerasan mendarat di Yao Xie itu terus-menerus. Dalam situasi 1 lawan 1, sesepuh tertinggi dari Sekte Yu Huasen Divine yakin bahwa dia dapat membunuh Yao Xie dari 9 gumpalan api dewa. Menghadapi Yao Xie dari 9 gumpalan api surgawi, Wang Xian masih harus memperlakukannya dengan serius. Namun, dengan senjata dan harta surgawi di tangannya, dia tidak memiliki banyak tekanan untuk berurusan dengan para ahli di level yang sama. Dia mengendalikan batu kilangan 5 elemen dan terus membombardir api iblis di depannya. Mati. 5 menit kemudian, teriakan marah datang dari samping. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, serangkaian jeritan terdengar. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Penatua tertinggi dari Sekte Yu Huatian Divine, yang tampak seperti berlumuran darah, berdiri di atas matahari besar dengan mata merah. Di bawah matahari yang sangat besar, iblis jahat dengan 9 api dewa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia terbunuh begitu cepat, sepertinya dia habis-habisan. Dia pasti sangat marah. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mengungkapkan senyum tipis. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Mayat iblis jahat dipandu ke sarang induk. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yu Huasen, yang berdiri dengan bangga di langit di atas matahari yang agung, melihat Wang Xian tiba-tiba mengambil mayat iblis itu. Wajahnya menjadi gelap dan napasnya yang berat menjadi sedikit berantakan. Jika kamu ingin menyingkirkan mayat iblis itu, datang dan bantu aku. Singkirkan juga mayat iblis ini. Suara Wang Xian memasuki telinganya, menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Saya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Saya perlu memulihkan diri selama beberapa menit. Raja Naga, tunggu sebentar. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan mengancam. Niat membunuh di matanya sedang menyeduh. Saat dia berbicara, dia melayang di udara untuk memulihkan divine power yang telah dia konsumsi. Dia menghitung dalam hatinya. Bab 2108 di bawah dukungan 2108 dan serangan diam-diam. Brengsek. Kami bertempur di sini, tetapi orang-orang di Istana Naga mengumpulkan rampasan perang kami. Penatua tertinggi membunuh kejahatan iblis dari 9 gumpalan api dewa, dan Raja Naga mengambil mayatnya. Sekarang dia ingin kita terus menyerang. Hanya dengan mengambil tindakan, kita bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan. Istana Naga memanfaatkan situasi ini. Di medan perang Sekte Dewa Yu Huatian, beberapa murid dan bahkan beberapa ahli tingkat dewa tampak sangat malu ketika mereka melihat bahwa tubuh Yao Xie yang telah dibunuh oleh Tetua Agung telah dibawa pergi. Tanda seru. Mereka telah mengorbankan semua tubuh Yao Xie,
tetapi Raja Naga hanya mampu bertahan sedikit. Ini hanya memanfaatkan situasi. Ini membuat semua orang dari Sekte Yuhuatian Divine terlihat marah dan sangat marah. Ledakan, ledakan. Di langit, Wang Xian menunjukkan kekuatan penuhnya. Batu kilangan 5 elemen digantung di langit sementara Tiang Yin dan Yang terletak di bawah. Aliran kekuatan destruktif membombardir iblis jahat di depannya. Serangan 7 atribut memungkinkan Wang Xian untuk sepenuhnya menekan kejahatan iblis. Namun, dia membutuhkan setidaknya 5 hingga 6 menit untuk membunuhnya. Namun, dia tidak terburu-buru. Ini adalah medan pertempuran Sekte Yuhuasen. Jika Anda cukup istirahat, datang dan bantu dengan cepat. Ini adalah lokasi Sekte Yuhuasen. Akan sangat buruk jika gempa susulan melukai murid-muridmu. 3 menit kemudian, Wang Xian berkata kepada tetua tertinggi Sekte Yuhuasen. Huf, huf. Penatua tertinggi dari Sekte Yuhuasen, yang melayang di udara dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia seperti binatang buas yang baru saja keluar dari kandangnya. Dia menatap Wang Xian, yang sedang bertarung dengan Yao Xie, dan menggerakkan telapak tangannya sedikit. Tidak apa-apa untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, tetapi jika kamu ingin merampok Sekte Yuhuasen, kamu harus membayar mahal. Dia bergumam saat niat membunuh melintas di matanya. Baiklah. Penatua tertinggi dari Sekte Yuhuasen mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Mereka ada di sekitar mereka. Bahkan jika mereka membunuhnya, faksi lain tidak akan mengetahuinya. Dia tersenyum jahat. Dengan gerakan telapak tangannya, bola di tangannya langsung berubah menjadi matahari yang besar dan menyerang iblis jahat itu. Bunuh binatang buas ini secepat mungkin. Matahari agung di langit, bakar. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuasen berteriak pada Wang Xian. The Great Sun melepaskan serangan yang kuat dan menyerang iblis jahat itu. 5 elemen penggilingan hebat, trap. Ketika Wang Xian melihatnya menyerang, kekuatan 5 elemen berputar. Kekuatan pengikat yang kuat menyebabkan 9 binatang iblis berhenti sejenak. Mengaum. Itu melihat matahari besar yang akan menyerang dan mengungkapkan ekspresi panik. Namun, bagaimana kekuatan pengikat dari 5 elemen dapat dengan mudah dihindari? Ledakan. Matahari besar yang besar mendarat langsung di tubuh Demonic Beast. Mengaum. Jeritan menyedihkan terdengar. Dengan gerakan lengannya, pedang darah naga muncul di tangannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menebas langsung ke kepala Yaoshi. Mati. Di langit, 5 elemen Millstone menahan Yaoshi. Matahari besar membakarnya. Wang Xian muncul di langit di atas Yaoshi dan pedang darah naga mendarat langsung padanya. Mengaum, mengaum. 9 gumpalan api surgawi menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Gua iblis di tubuhnya memancarkan kegelapan dan mengikis ke arahnya. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia melawan invasi kegelapan dari gua iblis. Pedang darah naga di tangannya mendarat langsung di kepala Yaoshi. Ao 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 ao. 9 gumpalan api surgawi Yaoshi merasakan ancaman kematian. 6 cakarnya menyerang Wang Xian dengan gila. Serangan balik sebelum mati. Ini kesempatan kita, hahaha. Mengambil keuntungan dari situasi ini untuk merampok Sekte Yuhuatian Divine akan mengorbankan nyawamu. Raja Naga, aku tidak hanya akan membunuhmu, bahkan istana nagamu harus membayar mahal. Pada saat ini, sesepuh tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuatian, yang mengendalikan matahari yang agung, mengungkapkan ekspresi ganas. Dia menatap punggung Wang Xian dengan ekspresi haus darah dan tubuhnya gemetar. Kerajaan Surgawi, penghancuran bintang. Mati untukku, hahaha. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuasen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan bersemangat, melepaskan semua penghinaannya. Kerajaan dewa di belakangnya, yang tidak pernah ditarik kembali, terbang keluar satu demi satu meteorit yang berisi api yang mengerikan. Meteorit itu menyerang Wang Xian secara langsung. Pada saat inilah 5 meteor menabrak Wang Xian sebelum binatang iblis itu melawan. Meteor yang menyala-nyala ini telah dipelihara di kerajaan dewa selama puluhan ribu tahun. Masing-masing sebanding dengan senjata surgawi. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah 5 meteorku ini, Raja Naga. Tatapan sinisnya terkunci pada Raja Naga. Tetua tertinggi dari wajah Sekte Surgawi Yuhuatian dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Oh, sialan! Sesepuh tertinggi dari Sekte Yuhuatian Divine benar-benar melancarkan serangan diam-diam.
Ketika Wang Xian merasakan serangan datang ke arahnya, ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar raungan bersemangat dari sesepuh tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuatian. Sekte Surgawi Yuhuatian, kamu mencari kematian. Kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam padaku. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Niat membunuh yang kuat keluar dari matanya saat dia meraung dengan dingin. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju langit dengan tergesa-gesa. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, mata merah darah iblis yang ditusuk oleh pedang darah naga di depannya dipenuhi dengan kegilaan. Satu persatu, cakarnya benar-benar menutup lingkungan Wang Xian. Oh tidak, ada cakar merah darah iblis yang membalas di depannya dan 5 meteorit menakutkan di belakangnya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. 5 elemen, bertahan. Yin Yang, pertahankan. Wang Xian tidak panik. Tubuhnya memancarkan pancaran 7 warna. Cahaya 7 warna perlahan memadat menjadi sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia siap untuk menghadapi dua serangan ini secara langsung. Apakah kamu siap untuk menghadapi mereka secara langsung? Lalu izinkan saya menambahkan lebih banyak api untuk Anda. Penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Yuhuatian memandang dengan ekspresi ganas. Dia melambaikan tangannya dan tombak yang menyala perlahan keluar dari kerajaan ketuhanannya yang seperti matahari. Tombak yang menyala menembus langsung ke Wang Xian. Pancaran api yang menakutkan menyinari seluruh langit. Seolah-olah void telah ditembus. Ini adalah, tetua tertinggi kita sedang menyerang Raja Naga yang memanfaatkan situasi ini. Haha, bagus, bagus. Bunuh Raja Naga itu dan biarkan dia menjadi sombong. Dia sebenarnya berani mempermalukan kita. Bunuh dia. Dia sebenarnya berani mengancam kita. Bunuh dia. Serangan diam-diam dari tetua tertinggi Yuhuatian Divine Sekte di langit segera menarik perhatian semua murid. Ketika mereka melihat Raja Naga yang diserang di tengah, mereka semua mengungkapkan ekspresi kegirangan dan kebiadaban. Mereka yang berani merampok mereka akan mati. Oh tidak, kelompok pengkhianat ini. Ekspresi Perdana Menteri Gui sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Serang mereka. Namun, pada saat itu, dewa dengan 7 gumpalan api dewa dari Sekte Yuhuasen tidak jauh dari sana tiba-tiba meraung. Pada saat itu, semua murid Sekte Yuhuasen tahu apa yang harus dilakukan. Beraninya kau mencuri dari kami. Mati. Seorang pemuda berjubah kuning melihat perubahan mendadak itu dan langsung menatap seorang anggota Istana Naga di sampingnya. Pedang tajam di tangannya menembus dirinya. Anggota Istana Naga yang tertangkap basah langsung terbunuh.